antara sufor atau susu UHT untuk diberikan kepada anaknya, ya nggak sih? Well, halo semuanya, welcome back to my channel. Today we're gonna talk about sufor atau susu formula versus susu UHT. Nah, untuk momi-momi yang berencana menyapih anaknya, pasti pernah nih bingung memilih antara sufor atau susu UHT untuk diberikan kepada anaknya, ya nggak sih? Well, yang sebelumnya pernah nonton video aku tentang menyapih anak, pasti tahu bahwa aku itu memberikan anak aku susu UHT ketika dia sudah disapih. Di sini aku nggak akan bilang tentang baik dan buruk ya, jadi maksudnya tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang kurang baik gitu loh. Jadi mau memberikan susu formula silahkan, mau memberikan susu UHT pun silahkan gitu. Jangan saling menjudge, karena semua pilihan itu kan pasti berdasarkan keinginan orang tua untuk memberikan yang terbaik terhadap anaknya, ya sih. Di sini aku cuma mau sharing tentang sedikit informasi yang aku tahu, karena yang aku tahu memang sedikit tentang susu formula dan susu UHT. Di mana susu formula dan susu UHT ini diperuntukkan untuk rentang usia yang berbeda. Kita tahu ya, kalau misalnya pemberian susu UHT itu kan tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 1 tahun. Begitupun ketika susu formula diberikan kepada anak di atas 1 tahun, itu juga tidak lebih baik daripada susu UHT gitu loh, Moms. Nah, mengutip dari web Asian Parent, di sana dikatakan bahwa di tahun 2013, ESFA atau kepanjangannya The European Food Safety Authority itu mempublish opini tentang pakar ilmiah mereka yang menyatakan atau mengidentifikasi tidak adanya peran unik atau perbedaan signifikan antara anak yang diberikan susu formula lanjutan dengan yang tidak gitu di dalam diet mereka gitu loh. Jadi sebetulnya sama-sama aja. Pemberian susu formula ini tidak perlu untuk anak yang pertumbuhan dan makannya itu sudah baik, begitu di situ dikatakannya. So, pemberian susu formula di usia toddler itu sebetulnya tidak terlalu penting karena pada usia ini anak-anak kan sudah mendapatkan asupan nutrisi dari makanan ya, yang diharapkan seimbang ya. Jadi sebetulnya sumber nutrisi utama anak-anak ini adalah dari makanan padat dan bukan lagi dari susu begitu. Tapi di sini perlu digarisbawahi nih, pemberian susu formula tidak terlalu diperlukan ketika anaknya itu memang pertumbuhan dan makannya itu sudah baik. Bagaimana kalau misalnya anaknya susah makan, kemudian pertumbuhannya tidak maksimal gitu, atau di bawah garis hijau gitu, bagaimana? Nah, itu bisa dikonsultasikan kepada DSA-nya masing-masing, apakah perlu tambahan sufor ataukah tidak, begitu. Jadi, don't judge ya, apapun pilihannya, yang penting niat awalnya adalah memberikan yang terbaik untuk anak kita, gitu loh. Nah, aku sendiri kenapa aku memberikan susu UHT itu karena berbagai alasan ya. Ya salah satunya karena alasan-alasan yang tadi disebutkan juga. Kemudian selanjutnya kalau kita bandingkan antara susu formula dan susu UHT, itu jelas susu UHT yang pertama lebih tidak ribet gitu ya, lebih simple. Dimana kita bisa mendapatkan susu UHT itu dengan mudah, di warung pun kadang ada gitu ya, walaupun kita juga harus melihat-lihat ya susu UHT-nya tuh kandungannya apa aja gitu loh. Tapi kan relatif lebih mudah. Kemudian susu UHT ini juga tidak perlu diseduh pakai air, sehingga ya lebih simple aja buat aku kalau misalnya, apalagi misalnya mau bepergian gitu loh, kan nggak usah repot bawa-bawa termos dan segala macam ya. Kemudian juga kalau misalnya susu formula itu kan kayak harus ribet nyuci-nyuci botol, kemudian kita ngelihat kayak botolnya tuh udah bersih atau belum, takutnya kurang steril atau bagaimana. Kalau susu UHT kan tidak ya, kayak langsung aja minum, yang penting dijaga kayak jangan diletakkan di suhu yang terlalu panas atau bagaimana gitu, takutnya merusak kandungannya ya. Walaupun di situ juga dikatakan bahwa si susu UHT itu dia tahan penyimpanannya itu 30 sampai 60 hari tanpa di kulkas gitu, tanpa ditaruh di pendingin gitu kan.
Kemudian juga selanjutnya susu UHT ini juga waktu penyimpanannya lebih lama dibandingkan susu formula juga. Oke, begitulah alasan aku kenapa pilih susu UHT. Untuk momi-momi di luar sana yang mungkin ingin memberikan susu UHT pada anaknya, diharapkan tidak lagi khawatir ya. Maksudnya tidak lagi khawatir itu, aduh gimana ya anak aku kandungan gizinya gimana ya, takutnya dia kurang gizi kalau misalnya minum susu UHT. Enggak, moms. Di usia itu, mereka itu sumber nutrisi utamanya adalah makanan padat gitu. Tapi untuk momi-momi yang juga masih ingin memberikan anaknya susu formula, silahkan saja, tidak ada yang salah dari itu. Yang jelas kita semua memiliki niat untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Thank you for watching.